Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Tasi Putra Andawa dari jurusan D3 Radiologi Stikes Medika Jakarta. Ya, jadi teman-teman pada video kali ini saya ingin memaparkan tentang pemanfaatan komputer dalam dunia kerja. Ya, definisi komputer, komputer ini dapat diterjemahkan sebagai sekumpulan elektronik yang satu sama lain ini saling bekerja sama terkoordinasi di bawah kontrol program dengan kemampuan dapat menerima data input lalu mengolah data atau proses dengan menghasilkan informasi atau output. Menurut Slamet, di dunia kerja perusahaan yang tidak menerapkan teknologi khususnya komputer itu akan kalah saing dengan perusahaan lain yang sudah menggunakan komputer. Penggunaan komputer ini pada perusahaan merupakan salah satu contoh untuk meningkatkan kualitas institusinya. Karena dengan komputer ini sebuah perusahaan ini dapat meningkatkan akses, mempercepat proses dan mengurangi administrasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi komputer ini melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses karena mengedepankan efektivitas dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan dan bersingkat waktu. Menurut Sahrah 2014. Ya, komputer juga dibekali kemampuan untuk melakukan penyimpanan, pengambilan, hingga pemrosesan data. Komputer ini sebetulnya dirancang agar dapat menjalankan aplikasi sekaligus menyediakan beragam solusi melalui komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang tersinkronasi atau terintegrasi menurut umum 2021. Nah, ini berikut ini manfaat yang diberikan komputer untuk umat manusia dalam dunia kerja di antaranya yang pertama ini ada manfaat komputer dalam bidang pendidikan. Ya, eh, kemajuan teknologi komputer ini membuat aktivitas menjadi serba cepat serta menjadikan dunia seperti tanpa batas. Ya, berbagai jenis informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat dan gelombang perubahan yang mengguncangkan ini telah memaksa sektor pendidikan untuk memikirkan kembali segala sesuatu. Selama ini kita pahami tentang pembelajaran, pendidikan maupun persekolahan. Ya, dengan masuknya teknologi informasi khususnya komputer telah banyak merubah tatanan dan peran pendidikan. Sebagai contoh, dahulunya guru merupakan sumber informasi yang utama bagi siswa. Dengan hadirnya komputer melalui jaringan internet telah membuat guru bukanlah satu-satunya sumber informasi, tapi informasi dapat diakses dari komputer melalui jaringan internetnya. Menurut Hardianto 2008. Jadi dengan memanfaatkan komputer, para dosen, mahasiswa juga dapat berinovasi untuk membuat atau menyampaikan materi secara online, misalnya dengan memanfaatkan berbagai macam aplikasi baik yang dapat diinstal pada komputer maupun yang dapat diakses langsung seperti website. Banyak juga platform aplikasi yang dikhususkan untuk pembelajaran secara online seperti Zoom, Google Meet, LMS, Google Classroom. Ya, menurut Mukramin Hadi 2021. Ya, yang kedua ini ada manfaat komputer dalam teknik sipil ya. Dalam bidang teknik sipil ini, komputer digunakan pada proses perencanaan sebuah produk baru melalui program desain seperti komputer aided design atau CAD atau AutoCAD. Gunanya agar produk yang diinginkan ini dapat dirancang secara cepat, mudah, dan memiliki ketepatan tinggi. Sebagai contoh, untuk menggambar bentuk desain mobil dibutuhkan waktu yang lama dan relatif sulit apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi dengan program CAD ini, misalnya AutoCAD, semua itu dapat teratasi. Bahkan program ini dapat
menggambarkan bentuk nyata sebuah desain rumah dan dilihat dari berbagai sudut atau 3 dimensi. Menurut Amartya, yang ketiga ini ada manfaat komputer dalam kesehatan. Salah satu kemajuan teknologi informasi ini merambah pada bidang kesehatan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa manfaat teknologi dalam bidang kesehatan ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan serta dapat merubah perilaku kesehatan. Menurut ini 2018. Jadi teknologi di bidang kesehatan atau medis ini juga telah memperlihatkan peranan yang begitu signifikan dalam membantu menolong jiwa manusia yang tengah mengalami masalah pada kesehatannya. Ya, teknologi yang diadopsi di bidang kesehatan berupa computerized axial tomography atau CAT yang berguna untuk menggambar struktur bagian otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tak bergerak dengan menggunakan sinar X. Menurut Faruk 2019. Ya, yang keempat ada manfaat komputer dalam akuntansi. Jadi pemrosesan informasi berbasis komputer dimulai dikenal orang dan hingga saat ini sudah banyak software yang dapat digunakan orang sebagai alat pengolah data untuk menghasilkan informasi. Ya, di bidang akuntansi ini sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer ini banyak dengan banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji. Menurut Mahasri 2000. Ya, akuntansi dan teknologi informasi atau TI serta sistem informasi telah menjadi saling terkait dalam dunia pendidikan. Ya, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga mengakibatkan perubahan signifikan terhadap akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi harus diimbangi dengan keefektifan dan efisien pengelolaannya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga mengakibatkan perubahan signifikan terhadap akuntansi. Menurut Elizabeth 2019. Ya, yang kelima ada manfaat komputer dalam bisnis. Ya, dampak teknologi informasi dalam bisnis terasa sangat besar gitu karena memunculkan banyak peluang bisnis dan peluang tersebut telah menciptakan keuntungan besar gitu, dari diperkirakan sebelumnya. Menurut Darmanista 1998. Ya, dengan adanya aplikasi komputer, kegiatan jual beli barang dapat dengan mudah uh, pemantauan secara bersama pemanfaatan secara bersama dengan menggunakan teknologi atau aplikasi komputer dapat membantu kegiatan usaha berdagang seperti menggunakan layanan e-commerce dalam membantu proses berdagang. Karena jika menggunakan layanan internet ini maka proses perdagangan tidak membutuhkan waktu yang lama atau jam-jam dan bisa melakukan perdagangan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, kehadiran teknologi komputer ini memberikan banyak manfaat bagi pengusaha dagang, seperti mampu mempromosikan barang, menstabilkan persediaan barang, meningkatkan aktivitas bisnis yang kompleks, serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Selain itu efisiensi operasi usaha dan kinerja usaha juga dapat ditingkatkan ya. Sehingga usaha ini dapat tetap bertahan dalam era informasi serta mampu menghadapi persaingan pasar global. Menurut Rahmat 2019. Yang keenam ini ada manfaat komputer dalam perbankan. Ya, semakin majunya teknologi transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh bank ini jadi lebih mudah karena bank sudah menggunakan teknologi berbasis komputer yang sekarang mudah bisa mengakses lewat internet bahkan dengan
mobile, handphone dengan SMS sudah banyak diterapkan di bank. Macam-macam penggunaan teknologi informasi di dunia perbankan ini yang pertama ada adanya transaksi berupa transfer uang via mobile ataupun via teller. Yang kedua ada adanya ATM atau auto teller mesin, pengambilan uang secara cash 24 jam. Yang ketiga ada penggunaan database di bank-bank. Yang keempat ada sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank menurut Siregar 2017. Ya, yang ketujuh ada manfaat komputer dalam perkantoran. Dalam manajemen perkantoran, komputer ini digunakan dengan menggabungkan bersama dua atau lebih komputer yang membentuk suatu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer ini dapat membantu mempermudah dan sharing file. Dengan sistem sharing file ini, semua komputer yang terhubung dengan jaringan komputer bisa memperoleh akses file atau dokumen yang dikirimkan. Ini terdapat fitur email, private email juga, yang mana hanya orang perusahaan saja atau orang yang berkepentingan saja dapat mengakses data tersebut. Menurut Furkoni, ya, administrasi perkantoran merupakan segala rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, aplikasi-aplikasi populer yang biasa digunakan ini untuk keperluan administrasi yaitu um, MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Internet, serta aplikasi-aplikasi perkantoran yang berjalan di Internet. Yang ke-8 ada manfaat komputer dalam industri otomotif. Ya, bidang industri otomotif seperti perusahaan Toyota, di mana penggunaan komputer sangat aplikatif. Ya, hampir segala aspek memerlukan komputer, mulai dari proses produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusinya menggunakan komputer. Ya, perusahaan Toyota ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, terutama dalam memproduksi mobil, yang dimana mobil-mobil ini membuat dari kerang kemudi, mesin, peralatan elektronik di pabrik dengan menggunakan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan tujuan agar hasilnya ini lebih akurat. Jadi dengan bantuan komputer ini perusahaan bisa memproduksi mobil dalam jumlah puluhan per bulan yang tidak mungkin dikerjakan secara manual dengan tenaga uh, manusia. Menurut Abdul Hanif 2018. Yang sembilan ada manfaat komputer dalam bidang transportasi. Ya, di bidang transportasi komputer ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di negara maju seperti kereta dipasang alat navigasi modern untuk menggantikan masinis melalui menggunakan satelit dan sistem komputer. Dan raya juga dipasang dengan berbagai jenis sensor yang dapat memberikan pesan kepada komputer pusat untuk memudahkan pengendaliannya di jalan raya tertentu. Ya, jadi dengan komputer ini semua jalur penerbangan di bandara bisa diprogram dengan komputer untuk menerbangkan pesawat sendiri pesawat membutuhkan dan uh, dilengkapi dengan komputer. Bahkan di ketinggian tertentu pesawat ini dapat diterbangkan dengan otomatis dengan pilot otomatis atau autopilot yang sudah diprogram oleh komputer. Ya, jadi dengan demikian penjualan tiket di terminal bandara, stasiun dapat dilayani dengan cepat dengan menggunakan komputer. Menurut Farahudin. Yang terakhir ada 10 ada manfaat komputer dalam bidang militer. Ya, peran komputer dalam bidang militer membantu menyediakan informasi potensial lebih cepat dan banyak melalui rantai komando dan pengendalian untuk mempercepat pengambilan keputusan. Jadi komputer ini juga diciptakan untuk tujuan peperangan dalam sistem senjata, pengendalian dan komunikasi. Ya, di kapal perang dan kapal terbang yang modern ini dipasang dengan peralatan komputer yang canggih untuk membantu melakukan navigasi atau serangan yang lebih tepat. Ini komputer juga diciptakan untuk tujuan peperangan dalam sistem senjata,
pengendalian dan komunikasi. Kapal perang dan kapal terbang yang modern ini telah dipasang dengan peralatan komputer yang canggih untuk melakukan navigasi atau serangan yang lebih tepat menurut UMIN 2016. Ya, sekian dari paparan saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.